wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Susika Batawi. Saya dari Universitas Khairon Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Di saat ini saya akan mencoba menjelaskan laporan laba rugi terhadap perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui maksud dari laporan laba rugi. Jadi, teman-teman, laporan laba rugi adalah ringkasan keuangan untuk menunjukkan kinerja finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi utama dari laporan laba rugi adalah yang pertama, evaluasi kinerja. Kemudian di dalam evaluasi kinerja ini, laporan membantu menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian pengambilan keputusan. Informasi dari laporan ini digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti investasi, produk, atau pengurangan biaya. Kemudian perbandingan kinerja. Laporan laba rugi terhadap dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain untuk mengidentifikasi tren dan area yang perlu diperbaikan. Kemudian ada perencanaan masa depan. Laporan ini membantu dalam proyeksi keuangan dan perencanaan strategi. Kemudian informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi, yang pertama, pendapatan, semua uang yang diterima perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Kemudian pokok penjualan, biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang dijual, beban operasional. Biaya-biaya lain yang timbul dalam menjalankan bisnis seperti gaji karyawan, sewa utilitas, dan pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu laba kotor, selisih antara pendapatan dan biaya pokok penjualan. Kemudian laba bersih, di dalam laba bersih ini yang tersisa jelas semuanya biaya dikurangkan dari pendapatan. Kemudian manfaat menggunakan laporan laba rugi, yang pertama, memahami kinerja keuangan. Dengan melihat laporan laba rugi, Anda dapat mengetahui apakah perusahaan sedang untung atau rugi. Mengenali semua sumber pendapatan dan biaya. Laporan ini membantu mengidentifikasi sumber pendapatan utama dan biaya terbesar perusahaan. Kemudian membandingkan kinerja. Anda dapat membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan pesaing. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Informasi dari laporan laba rugi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian ada dua bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk langsung atau single step income statement. Laporan laba rugi dalam bentuk ini sangat sederhana. Semua pendapatan dijumlahkan, lalu semua beban dikurangkan. Kemudian sangat mudah dipahami. Struktur yang simpel membuat laporan ini mudah dipahami dan dipahami untuk bisnis kecil. Yang kedua yaitu laporan laba rugi bertahap atau multi-step income statement. Laporan laba rugi dalam bentuk ini dilakukan dengan sangat detail yang membedakan antara pendapatan dan beban operasi maupun non-operasi. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Teman-teman, laporan laba rugi pada perusahaan jasa adalah ringkasan keuangan yang menunjukkan kinerja finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sederhananya, laporan ini mencatat semua pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Contohnya perusahaan klinik, klinik kecantikan, dan lembaga kursus. Secara umum, laporan perusahaan jasa memiliki bentuk yang cukup sederhana, namun tetap informatif. Berikut adalah elemen-elemen utamanya. Yang pertama, pendapatan usaha. Dalam pendapatan usaha, total pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa selama periode tersebut. Kemudian, beban pokok penjualan. Jadi, meskipun ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, namun terdapat perbedaan dalam penyusunannya karena perbedaan aktivitas utama masing-masing jenis perusahaan. Perbedaan utama dalam laporan laba rugi perusahaan jasa, yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan jasa atau layanan yang diberikan. Kemudian biaya utamanya biaya untuk tenaga kerja, sewa utilitas, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penyediaan jasa. Kemudian tidak ada HPP karena tidak ada barang fisik yang dijual, maka tidak ada pos harga pokok atau HPP. Kemudian perusahaan dagang.
pendapatan utama dari perusahaan ini berasal dari penjualan dagangan yang dibeli dari pemasok. Biaya utamanya untuk harga pokok penjualan HPP yang mencakup biaya pembelian barang dagangan seperti biaya pengiriman dan biaya penyimpanan. Fokus pada persediaan. Laporan laba rugi ini akan mencatat perubahan persediaan barang dagangan. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, pendapatan utamanya berasal dari penjualan pokok yang dihasilkan sendiri. Contohnya pabrik mobil, pabrik tekstil, dan pabrik makanan. Biaya utama untuk harga pokok produksi atau HPP yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian proses produksi, laporan laba rugi akan mencerminkan seluruh proses produksi mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk jadi. Kemudian persamaan laporan laba rugi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Persamaan utama meskipun ketiga jenis perusahaan ini memiliki aktivitas yang sama, yang berbeda, namun secara garis besar laporan laba rugi mereka memiliki tujuan yang sama. Mulai dari pendapatan, semua perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur akan mencatat total pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utamanya. Kemudian ada beban. Perusahaan juga mencatat berbagai jenis beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, seperti beban pokok, penjualan, beban operasional, dan beban non-operasional. Kemudian laba bersih, komponen terakhir yang menunjukkan hasil akhir dari seluruh aktivitas